Allah akan memberikan petunjuk kepada kita yang baik dan menjadikan ilmu pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam satu rasa, salam satu jiwa, buat seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Semoga senantiasa bahagia, sehat, dan sejahtera. Mari kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah, karena kita masih diberi izin untuk bernapas dan digunakan dalam segala aktivitas kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad habibullah. Allahumma sholli ala Mahdi khalifatullah nurun ala nurin wa huwal arsyil azim. Saudaraku sekalian, Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai ragam macam, baik dari tumbuhan, hewan, termasuk kepada kita. Ini pasti ada tujuannya. Dengan itu, mari kita saling menghormati, saling menghargai dengan wujud sesama makhluk. Karena Allah melarang kita saling menghujat, saling menghina kepada wujud yang diciptakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita memperhatikan pada kenyataannya antara manusia aja masih banyak yang berburuk sangka, yang ngomongin yang jelek-jeleknya, juga saling bertengkar, padahal itu satu jenis dalam makhluknya. Apalagi dengan makhluk beda jenisnya. Kok bisa gitu? Sedangkan leluhur kami mengatakan, aku adalah engkau, engkau adalah aku, engkau dan aku itu satu. Tapi dalam kenyataannya, satu jenis aja, itu manusia, udah saling menghujat, udah saling memfitnah. Di mana kesadaran kita? Bahkan saya juga gak ngerti, apakah mereka tahu siapa dirinya sebenarnya. Itu udah jelas, aku dan engkau itu satu. Berarti harusnya itu ketika dalam kesakitan juga kita harus merasakannya. Dalam kekurangannya kita harus merasakannya. Tapi kenyataannya toh banyak orang yang masih bertengkar masalah sepele, menghujat karena sepele, padahal dia gak paham masalah segitu kok jadi bertengkar gede. Disitulah kita harus sadar, kita itu siapa, siapa kita itu sebenarnya. Sadarlah, kita itu diciptakan bukan untuk sama, bukan harus sama. Allah sengaja menciptakan berbeda-beda, beraneka ragam. Makanya ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan sebagainya. Itu Allah sengaja biar kita belajar
dari pengalaman-pengalamannya, apa yang dilihat oleh kita, baik dari hewan ataupun tumbuhan, itu ada sebuah pembelajaran buat kita. Kalau kita paham, disitulah ada pembelajaran. Makanya saya sering bilang, ketika kita melihat sesuatu itu, baik yang enak ataupun yang gak enak, itu masuk dulu ke dalam, bertanyalah, ada pesan apa buat kita. Bukan langsung kita melawan hujatannya, bukan. Itu suatu pembelajaran kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita lewat makhluk lain yang dilihat ataupun yang didengar. Coba kalau kita sama-sama seperti itu, kita bersaling berintrospeksi diri. Ketika kita melihat sesuatu yang gak enak, tolonglah bertafakur dulu, rasakan dulu. Ntar ketika kita bisa merasakan atau kita bisa melihat sesuatu pembelajaran dari yang kita lihat, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada kita yang baik dan menjadikan ilmu pengalaman buat kita. Makanya dari itu, yuk mari kita sadar, kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Yang di dalam itu hanyalah Allah lah yang menggerakkan kita, Allah ya yang memberi pendengaran kita, Allah lah yang memberi penglihatan kita. Makanya dari itu, janganlah kita mengaku ini punya kita. Semuanya satu, baik di tumbuhan. Tanpa ada dia, gak bakalan ada tumbuhan, hewan, dan manusia itu. Gak bakalan ada tanpa hadirnya dia. Sadarilah, kita itu sebenarnya gak ada. Makanya ada huruf tauhid atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada yang ada, hanyalah Allah. Kita itu sebenarnya tiada, yang ada hanyalah dia. Ya, yang ada hanyalah maujud dia. Coba, seandainya napas diambil oleh yang punya, apa kita itu? Gak ada manfaat buat orang lain ataupun diri sendiri. Seandainya napas itu diambil sama yang punya. Makanya begitu berharganya suatu napas buat kita. Lebih baik kita mensyukuri, mempelajari diri sendiri, melihat ke dalam siapa diri kita itu, daripada kita memperhatikan orang. Itu semua apal Allah. Baik buruknya orang itu kehendak Allah. Makanya ada tak sehelai daun pun yang jatuh. Daun seperti ini pun, ini kehendak Allah. Itu kehendakku, kata Allah. Apalagi manusia. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus benci? Harusnya kita saling mendoakan, bukan saling menghujat, bukan saling memfitnah. Doakanlah, suatu waktu kita pada orang lain itu pasti butuh bantuannya. Begitupun orang lain pasti butuh kita. Berdamailah dengan alam, supaya kita ada kedamaian seluruh alam ini. Bukan hujat menghujat. Janganlah karena kita punya ilmu sedikit, udah saling hujat menghujat, pingin dia mengikuti kita. Bukan. Kita itu ngaji buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Ntar kalau kita udah bisa mempraktekannya, maka orang lain akan mencontoh kita. Makanya banyak orang yang memberi contoh, tapi gak banyak orang yang jadi contoh. Jadilah kita contoh, bukan mencontohkan. Oke saudaraku, semoga kajian ini walaupun seperti ini bermanfaat, dan dalam waktu yang sesingkat ini hati saya tergerak untuk menyampaikan, karena
Di penglihatan saya udah banyak yang saling hujat, saling fitnah karena ketidaktahuan atau karena ego-egonya. Maka saya tergugat untuk menyampaikan kajian sedikit ini. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar.